Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Yuniar. Saya berasal dari kelas C Islam Kebudayaan, program studi sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranata sosial dan kesenian. Pengertian peranata sosial. Peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya dalam masyarakat. Jadi, peranata sosial ini sebagai wadah untuk menampung sistem kelakuan masyarakat yang berpusatnya itu pada aktivitas-aktivitas dalam memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Pengertian yang kedua yakni mengenai kesenian. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak, suara, ataupun wujud. Pada kesenian ini mempunyai suatu penekanan, yaitu adanya penekanan unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Kali ini kita akan membahas mengenai peranata sosial terlebih dahulu. Peranata sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lambang-lambang atau simbol. Jadi, setiap peranata sosial pada umumnya memiliki lambang-lambang atau simbol yang terwujud dalam tulisan, gambar, yang memiliki makna, serta menggambarkan tujuan dan fungsi peranata yang bersangkutan. Contohnya, adanya cincin pernikahan sebagai simbol dalam peranata keluarga, dan adanya burung Garuda yang merupakan simbol dari peranata politik negara Indonesia. Yang selanjutnya, yakni memiliki tata tertib dan tradisi. Peranata sosial memiliki aturan-aturan yang menjadi tata tertib, serta aturan yang menjadi tradisi baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang akan menjadi acuan serta pedoman bagi setiap anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Misalnya, dalam peranata keluarga, seorang anak wajib bersikap hormat kepada orang tua. Namun, tidak ada aturan yang tertulis dan baku tentang deskripsi sikap tersebut. Sementara itu, dalam peranata pendidikan, ada aturan-aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah yang tertuang dalam tata tertib sekolah tersebut. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki satu atau beberapa tujuan, yakni peranata sosial mempunyai tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Tujuan peranata sosial terkadang tidak sejalan dengan fungsinya secara keseluruhan. Contohnya, peranata ekonomi, antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri peranata sosial yang terakhir yakni memiliki nilai. Peranata sosial merupakan suatu hasil pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku dari sekelompok orang atau anggota masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, peranata sosial terdiri atas adat istiadat, tradisi, atau kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan yang lain secara langsung maupun tidak langsung bergabung dalam suatu fungsi. Sehingga peranata sosial tersebut mempunyai makna atau nilai di dalam masyarakat. Misalnya, tradisi dan kebiasaan dalam peranata keluarga, yakni adanya sikap menghormati atau sikap santun terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya, jenis-jenis peranata sosial. Yang pertama, sebenarnya jenis-jenis peranata sosial ini ada banyak sekali, namun saya hanya menyebutkan beberapa saja. Jenis-jenis yang pertama yakni peranata keluarga. Peranata keluarga yakni suatu peranata yang terbentuk melalui pernikahan yang sah di mata hukum maupun agama. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tinggal dalam satu tempat dan memiliki ikatan hubungan darah, perkawinan dalam kurun waktu yang tidak terbatas, dan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dalam fungsi keluarga tersebut. Misalnya, orang tua yang berperan sebagai pelaksana fungsi kontrol terhadap perilaku anak melalui nasihat dan pengawasan terhadap perilaku, sikap, dan kepribadian anak. Yang kedua, peranata ekonomi.
Peranata ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Peranata ekonomi juga berfungsi sebagai mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, serta mendistribusikan hasil produksi, dan lain sebagainya. Misalnya, peranata pertanian, perbankan, industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peranata pendidikan. Peranata pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang beradab dan berguna. Contohnya, adanya peranata pemberantasan buta huruf, sekolah, pers, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Yang keempat, peranata ilmiah. Peranata ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia serta mengatur cara penelaah yang valid, kredibel, dan reliable. Contohnya, peranata metodologi ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan lain sebagainya. Yang kelima, peranata estetika dan rekreasi. Peranata rekreasi ini bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahan, hiburan, dan kesenangannya. Misalnya, adanya peranata seni rupa, seni gerak, seni suara, seni drama, kesusastraan, olahraga, sanggar hiburan, dan lain-lain. Yang keenam, peranata agama. Peranata agama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia, baik itu dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan alam gaib. Contohnya, adanya peranata penyiaran agama, ilmu gaib, metafisika, semandi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, peranata politik. Peranata politik ini bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola sistem kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, adanya peranata pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, dan lain-lain. Yang delapan, peranata medis. Peranata medis yakni suatu peranata yang hakikatnya berfungsi untuk mengatur mengenai informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai kegiatan-kegiatan medis, misalnya saja lembaga penyiaran yang berhak menyaring siaran yang pantas untuk disaksikan oleh masyarakat luas. Fungsi peranata sosial. Dalam peranata sosial memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi orientasi, yang kedua fungsi integritas, yang ketiga fungsi kontrol. Fungsi orientasi yakni peranata sosial berfungsi sebagai suatu pedoman untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini yakni peranata sosial berfungsi untuk mencegah adanya perpecahan dalam masyarakat. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini yakni suatu fungsi peranata sosial untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar norma sosial. Yang selanjutnya mengenai kesenian. Pada kesenian memiliki beberapa tipe dan fungsi. Dalam kesenian memiliki 2 tipe, yakni kesenian yang bersifat fleksibel atau berubah-ubah dan kesenian yang bersifat normatif. Sedangkan berdasarkan fungsinya, kesenian memiliki fungsi hiburan dan fungsi ritual. Seni yang berupa hiburan biasanya cenderung bersifat fleksibel, sementara seni yang berupa ritual biasanya cenderung bersifat tetap. Wujud seni. Dalam seni terdiri atas beberapa wujud. Yang pertama berupa sistem ide, yang kedua berupa sistem aktivitas, yang ketiga berupa artefak atau benda hasil karya. Yakni dalam mewujudkan suatu seni, kita harus menyusun sistem ide atau pemikiran atau ide-ide yang akan kita buat dalam seni tersebut. Yang kedua, sistem aktivitas. Setelah menemukan ide, kita dapat menyusun sistem aktivitas dan melakukan aktivitas kegiatan seni tersebut. Yang ketiga, seni yang dihasilkan bisa berupa artefak atau benda-benda hasil karya seni lainnya. Berikut ini adalah contoh peranata sosial yang berhubungan dengan kesenian, yakni adanya wayang dan arsitektur. Wayang sendiri dalam pra-Islam diceritakan dengan kisah Mahabharata atau Ramayana
Wayang. Wayang dan arsitektur merupakan salah satu contoh dari peranata sosial yang ada hubungannya dengan kesenian. Misalnya saja pada pra-Islam, wayang dikisahkan dengan Mahabharata atau Ramayana. Bentuk wayang sendiri yaitu berbentuk patung-patung kecil. Meskipun pada tradisi Islam melarang adanya seni patung dan tradisi tersebut dianggap syirik, namun para wali songo terdahulu menggunakan wayang sebagai penyebaran agama Islam. Seni arsitektur adalah cabang dari seni rupa yang menggunakan imajinasi untuk memberikan bentuk pada suatu bangunan, tempat tinggal, atau bangunan serbaguna lainnya. Misalnya adanya Candi Prambanan, Candi Borobudur, Masjid Gede Kauman, Museum Tsunami Aceh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.